Film dibuka dengan sosok Sun Wukong atau Kerasakti yang bertarung melawan puluhan prajurit di atas bukit dengan tongkat emas ajaibnya. Namun petarung tersebut ternyata hanya mimpi bagi seorang remaja bernama Jason yang tinggal di kota Boston. Sejak kecil Jason sangat menggemari seni bela diri kungfu. Ia juga penggemar berat film-film kungfu yang dibintangi oleh Bruce Lee sampai Shoiri Hara. Hampir setiap hari, Jason mengunjungi toko pegadaian di Chinatown milik Shiba Hawk hanya untuk membeli kaset DVD film kungfu dan juga DVD tanpa judul. Hawk begitu sangat menyukai Jason karena Jason satu-satunya pelanggan yang setia tidak pernah hutang. Saat Jason melihat ke area toko, ia tak sengaja melihat ruangan rahasia yang terbuka. Jason pun memasuki ruangan tersebut dan tak sengaja menemukan tongkat emas yang sama persis dengan tongkat milik Sun Wukong di mimpinya semalam. Lantas Jason pun bertanya pada Hope, apakah tongkat ini tongkat? Hope menjawab bahwa iya, ini tongkat. Hope lalu menjelaskan kalau tongkat ini sudah ada di sini sejak kakeknya Hope membuka toko ini 100 tahun yang lalu. Kakek Hope dan Hope menunggu orang yang tepat untuk mengembalikan tongkat ini kepada pemilik aslinya. Namun sampai saat ini, Hope belum pernah menemukan orang yang benar-benar tepat untuk mengembalikan tongkat ini kepada pemiliknya. Jason kemudian menyambungkan bahwa tongkat ini adalah tongkat emas sakti dari kuil utara dan tadi malam Jason baru saja memimpikannya. Hope pun tersenyum dan mengatakan kalau Jason terlalu sering menonton film Hong Kong. Setelah membeli 3 film kungfu dan 2 film tanpa judul, Jason memutuskan untuk pulang dengan mengendarai sepedanya. Saat di tengah jalan, Jason diperhatikan oleh teman wanitanya yang bernama Wanita. Namun gak lama kemudian, Jason tiba-tiba ditarik oleh geng Cobra yang selalu menemuinya Jason. Geng tersebut diketuai oleh Lupo yang merupakan siswa ahli bela diri Taekwondo. Lupo lalu sengaja mengambil bingkisan kaset yang Jason beli dan mendapatkan bahwa Jason baru saja dari toko Chinatown. Dikarenakan Lupo tidak memiliki uang untuk membeli minuman, ia pun mengajak teman-temannya untuk merampok Chinatown dan memanfaatkan Jason sebagai alat memasuki toko tersebut. Mereka kemudian mendatangi toko Chinatown pada malam hari dengan Jason dipaksa untuk memberitahu Hope. Saat Hope membuka tokonya, Lupo dan gengnya langsung menggeledah semua barang-barang di dalam toko. Akan tetapi mereka sama sekali tidak menemukan uang sepeser pun. Hope yang kondisinya sudah tua akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan tongkat emasnya. Namun sayangnya Lupo malah menembak Hope yang membuat teman-temannya terkejut. Hope kemudian memberikan tongkat emasnya kepada Jason sambil mengatakan bawalah tongkat ini kepada pemiliknya. Bukannya takut, Lupo malah semakin marah dan ingin mengakhiri Jason untuk menghilangkan saksi. Jason pun segera pergi melarikan diri ke lantai atas sambil membawa tongkatnya. Namun setibanya di atas atap gedung, Jason kehilangan jalan, yang pada akhirnya ia pun terkepung oleh Lupo. Ketika Lupo hendak menembak Jason, tiba-tiba tongkat emasnya mendorong Jason sampai jatuh ke dasar. Dan seketika itu juga Jason langsung pingsan. Entah bagaimana caranya, Jason secara tiba-tiba terbangun di sebuah rumah zaman kuno di Cina kuno. Seorang wanita tua lalu menawari Jason peramuan penyembuh, tetapi Jason menolak dan pergi keluar rumah. Di sini Jason sangat terkejut karena mendapati dirinya berada di pegunungan Cina. Seorang petani lalu memberitahu Jason bahwa Jason ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan pingsan. Bersama dengan itu, rombongan prajurit kerajaan datang. Prajurit tersebut menyerang seluruh desa dan mengambil para wanita untuk dijadikan budak. Ketika salah satu prajurit melihat Jason membawa tongkat emas, ia langsung menyerahkan beberapa pasukannya untuk menangkap Jason. Namun dalam penangkapannya, Jason diselamatkan oleh seorang penyair pemabuk bernama Luyang yang menguasai ratusan jurus kungfu termasuk jurus mendem mabuk, coy. Saat Luyang melihat Jason membawa tongkat emas itu, ia langsung membawa pergi Jason dengan mengendarai kudanya. Luyang kemudian membawa Jason ke sebuah rumah makan sedap rasa. Di sana Jason memberitahu Luyang bahwa ia tidak tahu dirinya dari mana dan siapa prajurit yang telah menyerangnya.
Lu mengatakan kalau Jason tiba di zaman Tiongkok kuno ini melalui gerbang gaib yang mustahil untuk dimasuki, dan token emas itulah yang membuat Johnson sampai ke sini. Or you carry something very special. Return it to its rightful owner. To return the staff. Lu yang kemudian menceritakan asal-usul tongkat tersebut, di mana ribuan tahun yang lalu muncullah sosok Monkey King yang dilahirkan dari batu gunung. Ia memiliki tongkat emas ajaib yang memiliki nama lain yaitu Rui Jingbang. Dengan adanya tongkat tersebut, Wukong menantang pengusaha daratan termasuk Panglima JD Warlord. Semua pasukan Warlord dikalahkan oleh Wukong yang membuat Wukong menjadi angkuh. Wukong kemudian melakukan perjalanan ke tanah keabadian yang terletak di Gunung Lima Elemen. Di sana Kaisar Jet merayakan perjamuan bersih yang diisi oleh menteri surgawi, di mana para menteri tersebut meminum ramuan keabadian yang dimiliki oleh Kaisar Jet. Di dalam perayaan tersebut, Wukong datang sebagai tamu tak diundang. Namun tingkahnya yang lucu malah membuat Kaisar Jet tertarik dengan Wukong. Kaisar Jet lalu mengutus Panglima Warlord untuk memberikan Wukong hadiah. Namun bukannya memberikan hadiah, Warlord malah membuat perduelan dengan Wukong. Siapa yang menang maka akan menguasai wilayah Tiongkok. Dalam perduelan tersebut, Wukong menggunakan kakek kuncinya hanya dengan selera rambut. Ia juga menggunakan kekuatan Qinnya untuk membuat Warlord kalah telak. Sampai akhirnya Warlord menemukan kelemahan Wukong, yaitu menjauhkan Wukong dari tongkatnya. Warlord pun menipu Wukong untuk bertarung tanpa senjata. Ketika Wukong meletakkan tongkatnya, Warlord langsung melempar tongkat emas ke arah barat. Setelah itu, ia menggunakan kekuatannya untuk mengurung Wukong dan dengan merubahnya menjadi seekor patung. Sedangkan tongkatnya terus terbang sampai akhirnya jatuh di tangan seorang yang tak lain lagi adalah kakeknya kakek Hop. That's what I heard anyway. Lu menjelaskan bahwa ada rumor yang mengatakan suatu hari nanti akan ada seorang pencari yang membawa tongkat emas tersebut untuk membebaskan Wukong. Dan pencari itu adalah Jason karena ia bawa tongkatnya. Jadi Jason diharuskan membawa tongkat itu ke istana Warlord lalu membebaskan Wukong, sehingga Wukong bisa mengalahkan Warlord yang telah mengintimidasi rakyatnya selama ratusan tahun. Saat Jason dan Lu hendak pergi, tiba-tiba prajurit Warlord datang. Lu yang mengetahui Jason tidak bisa bela diri akhirnya turun tangan dengan melawan para prajurit tersebut. Dikarenakan prajurit tersebut terlalu banyak, Lu dan Jason memutuskan untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, mereka dibantu oleh seorang kimochi bernama Golden Sparrow yang keluarganya dibunuh oleh Warlord. Ketiganya terus berkuda ke arah sana, sampai akhirnya tibalah mereka di hutan bambu. Di sini Sparrow mengenali Lu Yang sebagai manusia abadi setelah mengambil ujian biksu tingkat tinggi. Tetapi Lu Yang menyampaikan bahwa dirinya memang abadi, namun harus selalu meminum anggur. Lu Yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membantu Jason ke Gunung Elemen karena dalam perjalanan menuju ke sana mereka akan melewati gunung tandus yang sangat kering. Tentunya di sana tidak ada minuman anggur yang memungkinkan Lu akan mati. Jika dirinya mati di dunia sekarang, maka dirinya akan mati di dunia masa depan. Ketika Lu hendak pergi, Jason meminta Lu untuk mengajarinya kungfu karena dia tidak dapat bertahan hidup tanpa keterampilan yang Lu miliki. Karena kasihan, Lu pun akhirnya mau mengajari Jason. Jason kemudian diasah kekuatan tenaganya dengan membelah deretan rumput tinggi untuk membuka jalan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Jason, Luya, dan Sparrow memutuskan untuk memalam di dalam hutan bambu. Di sana Jason mengungkapkan kepada Lu bahwa dirinya tahu banyak tentang jurus-jurus kungfu seperti jurus tapak membelai batu dan 5 jari tanpa sabun. Tetapi Lu malah memarahi Jason karena Lu tidak mungkin bisa mengajari Jason kungfu jika Jason sudah mengetahuinya.
Intinya jika kamu ingin mempelajari suatu hal, maka jangan pernah sok tahu dan tetap menghargai orang yang telah mengajarimu. Makanya itu cok sotoy. Di tempat lain, tepatnya di istana Warlord, salah satu prajurit menemui Warlord dan melaporkan bahwa tongkat emas telah ditemukan oleh seorang pemuda asing. Mengetahui hal tersebut, Warlord pun menjadi marah dan langsung membunuh prajurit tersebut. Ia lalu menyuruh prajurit lain untuk memanggil penyihir putih yang lahir dari serigala guna mengambil tongkat emas sebelum seseorang itu membebaskan Wukong. Pagi harinya, Jason terbangun dan mendapat dirinya sendirian. Jason lalu melihat seorang pengembara di atas kuda putih yang terlihat ingin menyerang Jason. Jason pun segera berlari dengan orang tersebut sambil membawa tongkatnya, tetapi si pengembara berhasil merebut tongkat emas dan pergi begitu saja. Dan lama kemudian, Lu dan Sparrow datang mengetahui tongkat emasnya dirampok. Mereka bertiga pun memutuskan untuk mengikuti kemanapun perginya pengembara. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan di sebuah kuil tua. Wait with the horses. Lu yang memasuki kuil tersebut dan mencoba berbicara dengan sopan dengan si pengembara yang ternyata seorang biksu. Namun karena si biksu tidak berbicara apapun, Lu pun menyerang biksu dan terjadilah pertarungan antara Jackie Chan dan Jet Li. Pertarungan tersebut terlihat sangat sengit sampai-sampai si biksu memutuskan untuk menggunakan jurus belalang sampah, sedangkan Lu menggunakan jurus harimau. Ketika tongkat emas terlempar ke arah Jason, pertarungan langsung berhenti dengan hasil yang imbang. Dari sini si biksu mengungkapkan bahwa dirinya bukan kiriman dari Warlord, melainkan harus membawa tongkat itu masuk ke istana guna membebaskan Wukong. Jadi misi Jason dan si biksu itu sama. Lantas siapa sih si biksu ini? Kenapa wajahnya agak mirip dengan si Wukong? Tonton sampai habis ya, biar kalian tak paham. Setelah si biksu menjadi bagian dari perjalanan, Lu yang terus mengajari Jason kungfu, tetapi si biksu mengganggu Jason dan menganggap Jason harus belajar kekuatan terlebih dahulu. Alhasil, Jason pun diajari oleh kedua guru, yaitu Lu dan biksu, dan terbukti berhasil membuat Jason jauh lebih cepat dalam menguasai bela diri kungfu. Setelah melatih Jason, mereka mulai melakukan perjalanan menuju Gunung Elemen. Di tengah perjalanan, mereka menemukan beberapa mayat warga digantung di pohon. Sparrow pun menyebutkan bahwa ini adalah keketuaan Warlord dan Warlord harus diakhiri tanpa adanya pengampunan. Sparrow kemudian menceritakan bagaimana ayah dan ibunya dibunuh oleh Warlord. Jadi saat Sparrow masih kecil, ayah Sparrow adalah anggota pemerintah yang ingin mengalahkan Warlord. Namun sayangnya ayah Sparrow gugur, begitu pula dengan ibu Sparrow yang terbunuh setelah menyembunyikan Sparrow di dalam sumur. Mereka berempat kemudian melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya mereka sampai di wilayah gurun, pasir tandus yang sangat kering. Di sana mereka mulai melemah karena dehidrasi. Sparrow lalu menyuruh Luyang memanggil hujan karena Luyang juga seorang dukun. Ketika Luyang sedang melakukan ritual, tiba-tiba percikan air turun dari langit. Luyang pun sangat bahagia, namun ternyata air itu berasal dari mata air biksu yang keluar dari terongnya. Anjrit. Si biksu lalu memimpin mereka ke gunung yang terlihat dari kejauhan. Sampainya di sana, Jason melakukan pelatihan bersama si biksu dan si Luyu. Setelah berlatih, Jason kemudian berbincang-bincang dengan Sparrow. Rupa-rupanya Jason telah jatuh cinta dengan Sparrow karena rupanya yang sangat cantik. Namun di saat asik-asiknya berbincang, tiba-tiba penyihir putih datang. Penyihir itu meminta Jason menyerahkan tongkatnya, tapi tentu saja Jason menolak, yang pada akhirnya membuat penyihir marah dan menyuruh prajuritnya untuk menyerang Jason beserta kelompoknya. Di tengah pertempuran, Lu, Jason, Sparrow, dan biksu kewalahan karena musuh terlalu banyak.
Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri sejauh mungkin. Tetapi sayangnya si penyihir melepaskan anak panah ajaibnya sampai akhirnya mengenai tubuh Lu Yang. Lu yang tak berdaya kemudian dibawa ke sebuah desa terpencil. Di sana Lu dirawat oleh seorang biksu sekaligus guru besar dari bidadari Shaolin bernama Pak Begong. Begong beritahu Jason kalau Lu tidak bisa bertahan lama jika tidak minum sumber keabadiannya, yang tentu saja adalah minuman anggur. Sayangnya di desa di warga ini tidak ada memiliki anggur, dan untuk menempatkannya mereka harus pergi ke desa lain yang jika ditempuh jaraknya memakan waktu 5 atau 7 hari. Namun ada satu cara untuk bisa menyembuhkan Lu, yaitu mengambil ramuan keabadian secara langsung di istana Warlord. Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus melakukannya saat gerhana matahari yang kebetulan sekali akan terjadi 2 hari lagi. Jason kemudian menemui Lu yang terbaring lemah. Di sini Lu memberitahu Jason yang sebenarnya kalau dirinya tidak abadi karena dalam perjalanan menuju ke ujian tertinggi dirinya gagal. Jadi jika Lu meminum anggurnya, dia tetap akan meninggal. Dan satu-satunya cara yaitu meminum ramuan keabadian milik Warlord. Karena tak mau mengulur waktu, Jason pun nekat pergi ke istana Warlord seorang diri sambil membawa tongkatnya. Di sana Jason menghadap ke panglima perang dan mengajukan tawaran di mana Jason akan memberikan tongkat emas ini kepada Warlord jika Warlord memberikan ramuan keabadian. Namun bukannya menerima tawaran tersebut secara langsung, Warlord malah menyuruh Jason dan penyihir putih bertarung karena ternyata si penyihir ini juga sangat menginginkan ramuan keabadian. Jika Jason menang, maka Jason akan mendapatkan ramuan. Begitu pula dengan si penyihir putih. Jason kemudian mulai bertarung dengan penyihir, tetapi di tengah pertarungan tersebut Jason kalah telak. Saat Jason akan dieksekusi, Sparrow dan biksu datang menyelamatkan Jason. Mengetahui musuh telah bertambah, Warlord pun sengaja mengubah sumber keabadian menjadi api neraka. Setelah itu, Warlord turun tangan melawan biksu, sedang Sparrow melawan penyihir putih. Ketika Jason terkepung oleh prajurit istana, tiba-tiba sekelompok murid Shaolin datang membantu sambil membawa Lu Yang. Jason akhirnya berhasil mengambil satu botol ramuan keabadian dan langsung memberikannya kepada Lu Yang, sehingga Lu kembali hidup setelah menenggak ramuannya. Lu kemudian bertarung melawan penyihir putih, sedang si biksu mulai kewalahan melawan Warlord. Saat si biksu terkena beberapa serangan dari sengaja Warlord, si biksu melemparkan tongkatnya kepada Jason. Jason pun langsung membebaskan si Wukong dengan cara memukul patungnya menggunakan tongkat tersebut. Setelah Wukong berhasil dibebaskan, si biksu tiba-tiba berubah menjadi selai rambut Wukong. Ternyata sebelum Wukong dikurung, ia sengaja melepaskan kaki bucitnya untuk berjaga-jaga. Wukong kemudian mulai bertarung melawan Warlord. Di tengah pertarungan, Sparrow tiba-tiba ikut campur dengan menyerang Warlord. Tetapi Warlord menyerang balik dan berhasil menewaskan Sparrow. Wukong dan Warlord lalu melanjutkan pertarungannya, sampai akhirnya Wukong berhasil mengakhiri Warlord dengan menjatuhkannya ke sumur api. Begitu pula dengan penyihir putih yang berhasil dikalahkan oleh Lu dengan menjatuhkannya ke dalam jurang. Sebelum Sparrow meninggal, ia berpesan pada Jason agar Jason tidak membuang cairan kentalnya di dalam WC. Kurang ajar. Gak lama setelah Sparrow meninggal, tiba-tiba Kaisar Jet datang dari surga. Jason memohon kepada Kaisar untuk menghidupkan kembali Sparrow. Tetapi Kaisar tidak bisa karena sudah takdir Sparrow tewas di tangan Warlord.
Jason, Lu Yang, dan Wukong lalu dibawa ke 5 gunung elemen oleh Kaisar. Di sana Wukong berterima kasih kepada Jason yang telah membawakan tongkatnya ke dunia ini. Jason kemudian dipulangkan oleh Kaisar melalui gerbang putih. Ketika Jason kembali ke dunianya, ia langsung terbangun di lokasi saat ia jatuh dari atap di awal film. Rupa-rupanya perjalanan Jason ke dunia masa lalu hanya berjalan beberapa detik saja di masa sekarang, sedangkan tongkatnya hilang karena sudah berada di tangan pemiliknya. Jason kemudian didatangi Lupo beserta gengnya. Lupo mengajar Jason secara habis-habisan sampai akhirnya Jason mengajar balik Lupo dengan gerakan kungfu yang pernah diajari Lu dan si biksu. Jason akhirnya berhasil menemukan Lupo yang membuat geng Lupo lari terbirit-birit sebelum melawan Jason. Setelah itu, Jason menghampiri kakek Hope yang sedang diangkut ke ambulans. Hope memberitahu Jason bahwa dirinya belum mati karena ternyata kakek Hope ada Lu yang tentunya masih hidup sampai sekarang ini karena sebelumnya meminum ramuan keabadian. Jika saja dalam pertarungannya Jason tidak membantu Hope meminum ramuan keabadian, Hope pasti sudah mati. Setelah Hope dibawa ke rumah sakit, Jason tak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang sangat mirip dengan Sparrow. Gadis itu lalu mengucapkan sampai jumpa dan kembali memasuki tokonya yang bernama Golden Sparrow Jaya. Film pun entek.